kita sampai masih dalam pembahasan najis dan cara menghilangkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Di kajian Fathul Qorib ini kita bahas wa yughsalul ina'u min wulughil kalbi wal khinziri sab'a marratin bima'in tahurin ihdahunna mas'ubatan bit-turabit tahuri ya'ummul mahallal mutanajjisa wa in kana al-mutanajjisu bima dzukira fi ma'in jarin kadirin kafa mururus sab'i jarayatin alaihi bila takfirin. Sudah ketemu semua? Sudah. Wa yughsalul ina'u dan dibasuh akan bejana miwulughil kalbi dari jilatan anjing wal khinziri dan babi sab'a marratin 7 kali. Jadi bejana yang dijilat, piring atau peralatan makan yang dijilat oleh anjing dan babi itu dibasuh. Ya, harus dibasuh supaya menjadi suci, supaya najisnya hilang. Berapa kali? 7 kali. Sab'a marratin. Dengan apa? Bima'in tahurin, dengan air yang suci. Enggak boleh air najis, sesuatu yang najis dibilas dengan najis. Ihdahunna, salah satunya ihdahunna ihda apa? Kembali kepada mana? Salah satu dari sab'a marratin itu ya. Ihdahunna sab'a marratin. Salah satu dari 7 kali itu apa? Mashubatan bit-turabi, ditemani. Sahib itu artinya teman, ditemani, dicampur ya, bit-turabi dengan debu. 7 air ini harus ada debunya. Satu campuran debu airnya ini. Baru bilas dia. Bejana itu bilas. Piring itu dibilas. Jembak itu, bahasa kita jembak ya, nampan.
Nari itu ya, nampan sudah. Ya. Apapun yang sudah dijilat oleh anjing itu harus disucikan dengan air yang suci, tapi harus campurannya satu debu bilas gosok. Baru enamnya dengan air, bilas, bilas lagi, sampai bersih. Walaupun kalian menggunakan soft clean, apapun bentuk deterjennya itu tidak menghilangkan najis. Kenapa? Karena tidak ada di situ menggunakan debu. Kenapa harus dengan debu? Ya, ulama tidak sembarang mensyaratinya, karena itu akan menghilangkan kuman yang nempel bekas jilatan anjing. Kalau udah ada debunya itu campur air, hilang kuman. Ini harus disyaratkan harus ada debu. Ya, bekas-bekas misalnya di orang lowong itu kan, ambil aja air itu udah campur air gelas sekali, baru bilas. Kalau tidak dicampur dengan air, maka benda itu tetap najis. Ya, bekas jilatan anjing dan babi. Karena dia termasuk najis mugal lazim, najis berat. Ada najis apa? Mutawasithah yang pertengahan. Terus mukhaffafah yang ringan. Nah, ini kalau bekas jilatan anjing mugal lazim berarti ya harus disyaratin dengan debu. Harus syarat debu. Makanya kalau banyak anjing di sekitar rumah kalian, terus tak ada tak ada gerbang apa, kalian sudah tahu anjing lalu lalang, jangan sembarangan taruh panci, itu bisa dijilat, panci, piring, kadang-kadang itu kita ndak hati-hati urusan najis. Lepas piring di dekat kalau bahasa kita bong, padahal anjing lalu lalang pasti dia menjilat di situ. Tapi hukum itu mengatakan kalau kita tidak melihat, maka itu tetap dikatakan suci. Itulah enaknya di hukum Islam. Kayak kita lihat kucing itu makan lariin bangke tikus. Terus selang kemudian balik dia, terus makan di piring kita nggak tahu kucing itu sudah bersihnya di mana. Itu tidak bisa kita hukumi dia mungkin dia sudah minum ya, membersihkan diri. Jadi dia hilang sebentar itu menjadi syarat. Baik, kembali kepada urusan itu, harus ya dalam cara membersihkan benda yang najis itu harus yang najis mughalazah itu ditujuk air itu satunya harus dicampur dengan debu. Kita cepat ya. Mashubatan
Ihdahunna masuhubatan biturabi, salah satunya adalah dibarengi dengan debu. At-tahuri, yang suci, jangan debu yang tidak suci bekas di situ. Ya, kita tahu banyak binatang yang najis main-main di situ. Sapi misalnya, oh ini kan debu, Ustaz. Tapi kan debunya bekas kotoran sapi, nggak bisa, harus cari dia di mana kira-kira yang debu yang suci. Jangan kita tahu bahwa debu yang kita pakai itu debu yang najis, nggak bisa. Najis menghilangkan najis. Cari. Kalau dulu itu pakai belahan batu biasanya, pasir yang tidak mungkin binatang itu akan melalui. Nah, nanti di rumah itu di pojok, oh ini debu, tapi biasanya anjing tidur di situ, ya berak di situ, kucing berak di situ, pakai di situ untuk campurin, sama aja bohong, nggak bisa, harus turab yang tahur, debu yang suci. Ya ummul mahallal mutanajjisa. Ya ummu, apa, kembali ke mana failnya itu? Turab, ya. Ya ummu, meratai oleh turab al mahallal mutanajjisa, tempat yang terkena najis. Bekas jilatan itu maksudnya, di mana tempatnya? Di situ digosok pakai debu yang sudah campur air. Berarti tinggal berapa? 6 cebokan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini syarat bahwa benda yang dijilat oleh anjing dan babi itu menjadi suci. Cara lanjut bisa dipahami? Didabit. Biar nanti kalian ketika dimintai menjelaskan di kampung kalian masing-masing, ya kalian sudah dijelaskan, ya. Fa in kana al mutanajjisu bima dzukira fi ma injarin kadirin kafa muru sab'a ijarayatin alaihi bila ta'firin. Fa in kana, maka jika ada al mutanajjisu, yang benda yang terkena najis itu, bima dzukira, dengan sesuatu yang sudah disebut, fima injarin, pada air yang mengalir, kadirin, yang keruh. Kadir itu bukan qadir, kadal ro kadirun. Air apa? Fima injarin, pada air yang mengalir, kadirin, yang keruh. Maka jika ada benda yang terkena najis itu dengan apa yang sudah disebut pada air yang mengalir tapi keruh, kafa mururu sab'i jarayatin alaih, kafa, cukuplah mururu, oleh melewatkan apa? Melewatkan itu apa namanya? Melewatkan berapa? Sab'a jarayatin, 6 kali laluan, ya. Alaihi, atasnya. 7 kali sab'a jarayatin, 7 kali laluan, lewatan. Alaihi, atasnya. Bila ta'firin, dengan tanpa mencampur lagi, ya. Dengan tanpa mencampur. Apa maksudnya ini? Kalau ada fa'inka, nama jika ada al-mutanajjisu, benda yang terkena najis, ya. Ma dzukira fi ma injarin, pada air yang mengalir, ya, kadirin, yang keruh. Berarti air yang mengalir ini sudah keruh dengan apa?
dengan tanah, debu, ya udah kotor gitu ya. Udah nyampur air ini dengan debu. Misalnya di pematang sawah kan sudah, misalnya begitu lewat air itu, dia udah kecampur dengan apa debu, kurak kalau bahasa itu kita, airnya kurak kalau bahasa kita itu kurak. Kurak itu apa bahasa Indonesia? Keruh. Nah, bukan curak, kurak, keruh. Siapa itu? Lihat, Hah? Lihat dia ada pecahan. Keruh. Air ini keruh nih, lihat nih, air ini keruh. Itu maksudnya ya, biar paham. Wa in kana al-mutanajjisu bima dzukira fi ma'in jarin kadirin kafa, cukup mulu sab'i jarayatin, melewatkan dengan 7 kali lewatan atasnya. Nah, itu berarti kan air udah ditadong aja di situ. Jadi apa? Ditaruh sekali, 2 kali, lewatkan aja. Nah, kayak gini, lewatkan aja. Ada pancuran kan, terus lewatkan aja. Itu maksudnya sab'u jaraya. 1, lewatkan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bila ta'firin, dengan tanpa mencampur lagi dengan debu. Paham Tom? Wa idza lam tazul ainun najasatil kalbiyati, wa idza lam tazul, dan apabila tidak hilang ainun najasatil kulliyati, benda najis yang kalbiyah, yang benda najis yang yang bekas anjing itu, ya, itu namanya ainun najasah kalbiyah. Jika tidak bisa hilang benda najis anjing itu maksudnya ainun najasah kalbiyati, illa bisitti ghuslatin, kecuali dengan 6 basuhan. Masalan, contohnya usibat kulluha ghuslatan wahidatan, dihitung usibat kulluha, semuanya basuhan itu, ya, situ ghusalat itu ghuslatan wahidatan, menjadi 1 kali basuhan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Apa yang bisa dipahami? Erfan. Wa idza lam tazul ainun najasa, apabila tidak hilang benda, ain itu benda najis kalbiyah, benda najis anjing, ya, yang disifati dengan anjing, yang terkena dengan anjing. Illa bisitti ghuslatin, kecuali dengan 6 basuhan. Masalan, contohnya, jadi benda itu dia banyak tempatnya atau jilatannya, ya, itu dia banyak, atau kotorannya. Kotoran anjing itu kalau dia di tempat, di rumah atau di apa, kalau ndak cukup dengan 6 basuhan, kan udah dicampur nih, ya udah dicampur, terus dibilas masih aja gitu, dibilas masih saja kotorannya atau bekas jilatannya. Pokoknya ainun najasah al-kalbiyah, benda najis anjing. Kalau benda najis anjing apa maksudnya?
Berarti kotorannya. Wa idza lam tazul ainun najasatil kalbiyati illa bisitti ghusalatin illa bisitti ghuslatin, kecuali dengan 6 basuhan. Masalah contohnya husibat kulluha ghuslatun wahidatun, dihitung Mbak semuanya. Yang 6 itu maksudnya aisittu ghuslatin, ghuslatan wahidatan, 1 kali basuhan. Berarti nambah berapa kali lagi basuhannya? Nambah berapa lagi? Kan sudah satu. Kan 1 nih campur. Udah. Tinggal 6 kan? Nah, dibasuh 6 kali, tapi masih kotorannya, ainun najasanya. Berarti tinggal berapa? Hah? Kan tadi situ ghusalat itu dihitung 1. Tinggal berapa? Campur dengan tanah sudah dihitung 1. Yang kedua harus dibasuh 6 kali. Ainun najasahnya ini belum bisa hilang dengan 6 kali bilasan, maka itu husibat kulluha ghuslatan wahidatan, dihitung 1 kali basuhan. Berarti tinggal berapa kali basuhan? Hah? Tinggal berapa kali basuhan? Kan kalau menghilangkan benda najis yang dijilat oleh anjing atau kotoran anjing ada itu, kan tadi yang bilasan 6 kali itu dihitung 1. Berarti tinggal berapa kali bilasan? Kan tadi sudah campur dengan air 1. 6 ini dihitung 1 karena ainun najasanya masih. Tinggal berapa? Ngantuk Hamdan ya. Tinggal 5. Nih. 7. 1 ini campur debu. Tinggal 6. 6 ini bilas. Tapi apa? Ainun najasanya lam tazul, tidak bisa hilang. Maka bilasan yang 6 itu husibat kulluha ghuslatan wahidatan, dihitung semuanya 6 kali itu menjadi 1 kali basuhan. Berarti tinggal 5 kali bilasan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hitung lagi, nggak bisa lagi hilang. Dihitung 1, tinggal 4. Kira-kira begitu cara menghitungnya. Karena ini urusan berat, urusan najis mughallazah, binatang yang dianggap berat najisnya itu anjing dan babi. Paham dong? Paham dong? Oke, lanjut. Ini jam berapa? Baru jam 6 ya? Lebih 15. Atau jamnya salah? Benar apa salah itu jamnya? Ron, ayo kamu jam berapa? Jam 4. Hah? Kurang tepat. Nah, kita lanjut. Ada gangguan kan? Hah? Wal ardu turabiyatu la yajibut turabu fiha 'alal asahhi. Wal ardu turabiyah, dan bermula bumi yang berdebu, la yajib, tidak wajib at-turabu fiha, tidak wajib debu padanya, alal as-sahih, menurut pendapat yang kuat. Ya, kalau tanah itu dia berdebu, tidak wajib kita taruhkan tanah. Ya, untuk apa? Pada
Izalatun najasa ya, ini menurut pendapat yang udah ada campurannya maksudnya. Itulah itu yang dipakai untuk menghilangkan. Nanti tapi debu ini dicampur dengan air. Air yang berdebu tidak wajib debu pada basuhan untuk menghilangkan najis tersebut. Berarti bisa digunakan. Ya. Bumi yang berdebu, tanah yang berdebu, tidak wajib kemudian turab pada tanah tersebut alal asah menurut pendapat yang gua. Paham maksudnya? Wal ardu turabiyah, bumi yang berdebu. Maksudnya apa? Tanah yang berdebu. Tanah kan? Sama nggak tanah dengan debu? Hah? Tanah? Beda. Ada tanah tapi dia belum tentu berdebu. Ada tanah kemudian dia berdebu. Itu namanya wal ardu turabiyah. Tanah yang bercampur dengan debu. Kan banyak kita ya. Tanah itu dia kerepuk, ada kerepuknya debunya. Tapi kebanyakan tanah kita ini berdebu. Kan banyak tuh tanah liat kan. Ya kan, tanah liat. Ada debu nggak? Nggak ada. Kalau di sini kan tanah yang berdebu nih, kebanyakan nih. Di kebun kan banyak yang berdebu. Tanah tapi dia berdebu. La yajibu, tidak wajib. Tidak wajib at-turabu fiha, debu padanya. Pada izalatun najasah tadi. Al-sahih menurut pendapat yang kuat. Cukup udah pakai tanah. Kalau tanah sudah berdebu bisa dihitung. Tidak wajib taruhkan debu lagi. Paham toh? Baik, wa yughsalu min sa'iri aibaqin najasati marratan wahidatan. Dan dibasuh dari semua baqi sisa an najasati najis marratan wahidatan. Satu kali basuh. Ini matanya ya. Apa dibilang matanya? Wa yughsalu lina'u min wulughil qalbi wal khinziri sab'a marratin ihdahunna bit turabi wa yughsalu min sa'irin najasati marratan wahidatan. Dan dibasuh dari semua najis itu satu kali. Bisa. Satu kali basuhan itu bisa. Tapi kalau dengan catatan satu kali basuhan itu najisnya hilang. Ya. Sisa-sisa najis itu dibasuh satu kali. Wa fi ba'din nusakhi, dan pada sebagian keterangan matan marratan, sekali. Dalam kitab itu bukan wahidatan, ada matan yang lain. Kitab yang lain bukan di sini marratan wahidatan di Fathul Bari. Kalau keterangan matan kitab yang lain marratan, tidak ada wahidatannya. Ta'ti alaihi, dan datang atasnya
Wassalasu dan 3. Wa fi ba'din nusakhi dan pada sebagian keterangan matan wassalasatu bitta'i. Bagian keterangan matan itu apa? Ada yang bilang wassalasu. Di kitab ini bilang apa? Wassalasu. Wassalasu dan 3. Wa fi ba'din nusakhi wassalasatu bitta'i. Wassalasatu. Kalimatnya bukan salasu tapi wassalasatu bitta. Ada tak marbutahnya. Afdalu. 3 kali basuhan itu wassalasu afdalu dan 3 kali basuhan itu lebih afdal. Paham dong? Wa'lam dan ketahuilah anna ghusalatin najasati sesungguhnya basuhan najis ba'da taharatil mahalli setelah mensucikan tempat al-maghsuli yang dibasuh tahiratun dianggap suci. Maksudnya apa? Ketahuilah olehmu, kata Tuan Musannif menjelaskan, sesungguhnya basuhan najis. Paham dong? Ada basuhan najis. Anna bukan ghusalat di sini, ghusalatin najasat. Sesungguhnya basuhan najis ba'da taharat setelah suci atau setelah mensucikan al-mahalli tempat al-maghsuli yang dibasuh tahiratun menjadi suci. Basuhan najis setelah disucikan tempatnya yang dibasuh tadi, maka menjadi suci. Apanya yang suci nih? Hah? Apanya yang suci? Ini fasalat ghairu mutaghayyiratin, jika terpisah hal keadaan tidak bercampur. Walam yazid waznuha dan tidak bertambah wazannya, timbangannya. Waznuha apa? Ghusalatun najasah. Ya, basuhan najis itu ba'da infisaliha setelah terpisahnya. Amma dari sesuatu kana adalah ba'da i'tibari setelah memandang miqdari ukuran ma yatasharrabahul maghsulu sesuatu yang menyerap dengannya yang dibasuh minal ma'i daripada air. Hadza bermula ini illam tablugh jika tidak sampai qullataini 2 qullah. Tidak sampai apa? Ghusalatun najasah itu 2 qullah. Fa in balaghathuma maka jika sampai ghusalah itu ya dia sampai keduanya 2 qullah tidak, maka jika sampai oleh apa? Fa in balaghathuma maka jika sampai oleh apa? Oleh basuhan najis itu akan 2 qullah fasyartu ada mutaghayyuri maka bermula syaratnya ada mutaghayyuri tidak berubah. Nah, ini kita terangkan. Basuhan najis itu namanya ghusalatun najasah. Anna ghusalatan najasati basuhan sesungguhnya basuhan. Jangan dibaca inna di sini ya. Karena di tengahnya. Bahrain. Jangan tidur. Biar paham. Wa'lam dan ketahuilah olehmu bukan dibaca inna
Kenapa? Karena dia akan menjadi kedudukan posisi maf'ul. Kalau inna itu awal kalam, awal kalimat inna. Kalau di tengah anna. Jangan dibaca wa'lam inna, tapi wa'lam anna. Usalata, kenapa baris atas? Karena masuk anna. Anna itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ba'da taharatil maghsulil mahal maghsuli tahiratun. Apa tahiratun i'rabnya? Khobar anna. Tuh khobar karena di belakang dia. Di belakang dia khobar. Nah, itu basuhan najis ba'da taharati, setelah membasuh al-mahalli, tempat al-maghsuli, yang dibasuh, apa hukumnya? Tahiratun, menjadi suci. Apanya yang suci berarti di sini? Airnya. Yang suci bekas basuhan itu setelah membasuh tempat yang dibasuh, maka air itu menjadi suci. Kan sudah apa? Tadi sudah tercampur dengan debu. Dia bisa menjadi steril, suci air. Kan tadi sudah mensucikan benda. Ini kan benda ya. Disucikan dengan dicampur air itu dengan debu. Ini benda. Air campur debu. Dibilaslah benda itu. Air ini bagaimana? Suci apa najis? Suci. Itu. Karena dia apa? Karena dia sudah apa? Bercampur air itu dengan debu, dicampur, dibilas. Cuman yang dimaksud di sini apa? Bukan najis aininya, tapi najis hukmiyah. Mana najis hukmiyah? Hukmiyah yang nggak kelihatan. Aininya benda. Kan kemarin sudah contohkan najis hukmiyah. Kencing anak tuh tapi nggak kelihatan. Ya. Itu udah diguyur. Tapi itu najis, tapi hukumnya aja. Kalau ainnya ya bendanya, kotoran. Nah, sama dengan di sini. Basuhan najis, ya. Ghusalatun najasah. Anna ghusalatan najasah, kata Tuhan Muhammad. Wa'lam anna ghusalatan najasah. Ketahuilah oleh kalian, oleh kamu, sesungguhnya basuhan najis ba'da taharatil mahalli, setelah mensucikan tempat yang dibasuh, tahiratun, menjadi suci. Ini mufasalat jika terpisah, ghairu mutaghayyiratin, dengan tanpa berubah. Walam yazid, itu syaratnya pertama. Ya. Jika dia sudah terpisah tapi tidak apa? Ghairu mutaghayyirah, tidak berubah. Tidak berubah warna, rasa, dan bau. Tapi kalau sudah berubah, maka air itu menjadi najis. Begitu dibilas, oh baunya luar biasa. Udah tuh najis jadinya air.
Tapi kalau tanpa ada perubahan tidak najis. Walam yazid wazunuha, dan tidak bertambah timbangannya gusalatun najasah tadi itu ba'da infisaliha, setelah terpisahnya, ya. Amma dari sesuatu karena adalah ba'da itibari, setelah memandang miqdari ukuran ma yatasyarabahul mausulu, sesuatu yang menyerap akan ma yang dibasuh minal ma'i, dari air. Jadi yang kedua syaratnya, pertama syaratnya apa? Air itu bekas basuhan itu tidak berubah warna, rasa dan bau. Yang kedua tidak bertambah ukuran wazan airnya, timbangan airnya. Maka airnya bekas basuhan ini akan menjadi suci. Kalau kita lebih rinci membahas, tapi siapa yang mau pakai ya bekas bilasan? Anjir. Tapi sekiranya ada air itu suci kalau dia tidak berubah warna, rasa dan bau, dan juga tidak bertambah wazannya, timbangannya. Paham toh? Hadza ila idza illam tablugh, jika tidak, hadza bermula ini, illam jika tidak tablugh sampai usalatun najasa itu basuhan najis itu kullataini, 2 kullah. Ini ya. Fa in balaghathuma fasyartu adamu taghayyuri, kalau dia sampai air itu dua kullah, banyak gitu. 2 kullah itu 200 berapa? 16 liter. Syaratnya apa? Fasyartu adamu taghayyuri, syaratnya air bekas bilasan najis itu apa? Adamu taghayyuri, tidak berubah rasa, warna dan bau, walaupun dia banyak, lebih dari 2 kullah bekas bilasan apa? Bekas bilasan najis tadi. Tapi 216 liter ini berubah. Ya, berubah. Rasanya berubah, bau, warna. Maka air itu akan menjadi najis. Apapun, ya. Air kolam misalnya, ya, ini kalau kita bicara lebih jauh lagi, air kolam, kemudian air kolam itu bau, dia berubah, warna, rasa, bau. Bisa nggak dipakai? Bisa nggak? Ya, najis itu banyak berubah. Walaupun dia 2 kullah, bau, ya. Tapi ada biasanya waduk yang dibuat di lokotnya itu, ya. Apa namanya waduk itu? Yang bawa tereng tempatnya itu kan? Namanya itu apa namanya? Kayak sawah, pangkat, galian banyak air kan, nah, di situ tempat itu yang menyebabkan berubah, kelihatan agak sedikit berubah itu kan, itu karena kalau untuk mancing itu apa namanya, lumut, itu tidak dihitung, makanya karena lumut yang berubah dengan sesuatu najis, ya. Terus baunya berubah menjadi busuk, berubah rasa, warna, karena campuran benda najis tadi, baunya menyengat, maka air itu menjadi najis. Tapi kalau karena
Berubahnya karena apa namanya tadi? Lumut ya bahasa anu kita ya. Lumut kan, lumut itu hijau banyak. Itu menyebabkan sedikit berubah warna itu tidak termasuk perubahan yang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya, perubahan normal namanya itu perubahan normal. Kan ada lumut banyak lumut itu. Apakah oh ini berubah warna bukan? Iya dia berubah warna karena najis yang mencampuri. Berubah rasa karena najis. Bau. Itu kalau berubah karena lumut tadi, ya tidak termasuk urak namanya. Urak keruh namanya itu. Air keruh, bukan air najis, air yang keruh. Ya kalau lebih dari 2 bulan, walaupun dia jatuh ke najis sedikit, tapi tidak sampai merubah warna air, bau dan rasa, itu tidak menjadi najis karena lebih dari 216 liter. Di waduk, saya contohkan waduk tadi kan, walaupun dia besar waduk ini nanti, tapi berubah dia karena di situ aliran tai sapi kan, tai sapi, kotoran sapi itu ke sana semua, berubah warna karena najis, berubah rasa karena najis, berubah baunya ke situ tai sapi itu ngelek. Bisa nggak dipakai walaupun lebih dari 216 liter? Nggak bisa. Perubahannya karena najis. Tapi kalau najisnya sedikit, tai belincak misalnya jatuh, kan? Tai cecak itu, kotoran cecak di air yang 216 liter itu jatuh ke situ. Apakah air itu najis apa enggak? Enggak, karena enggak berubah warna. Kan sedikit tai cecak itu, rasa, bau. Tapi kalau tai cecaknya nanti sekeraro misalnya, berubah warnanya kan? Ya, tai belincak atau tai sapi, kotoran sapi itu dicampur ke air yang 216 liter, berubah kuning, rasa bau, nggak bisa dipakai, airnya udah najis. Ya kalian lah kias-kias nanti ya. Yang penting airnya nggak berubah karena najis. Kalau lebih dari 2, tapi kalau hanya 1 botol jatuh tai belincak, wow, Ustaz bilang nggak najis ini najis jadinya. Kenapa? Ini kurang dari 2 bulan, kurang dari 216 liter. Nanti kalau kamu misalnya masak, tiba-tiba pas nyampur air itu, kena buang, cuci lagi, ya bersih. Kayaknya sudah mutan najis. Bilas lagi, buang airnya. Ada 1 gelas, tai belincak jatuh, kalian sedang ngopi, lanjut ngopi, jangan, ini sudah kena najis ini. Ini ada nggak 216 liter ini? Nggak ada. Ya. Ini kalau ukurannya 1 liter ini ya. Kalau air tanu itu berapa tuh? Ada 1 liter ya? Ada. Ya ukuran anunya itu kalau di kolam itu 1 hasta panjang, lebar, dalam. Kalian takar pasti jadi berapa? 216 liter. 1 meter 16 cm lah, 1 meter 16 cm panjang, sini sedepun panjang, ini panjang ya, panjang, lebar, dalam, di lingkup itu ada pula itu di lingkup lama yang dekat masjid itu, panjang, lebar, dalam. Ya walaupun panjangnya nggak sampai 1 meter nih, tapi kedalamannya lebih dari 5 meter, kecil tapi dalam dia, berisi 216 liter, ya sudah lebih dari 20. Random. Udah jam 7, kita mau beraktivitas, kalian sekolah. Nanti kalau ada yang tidak dipahami, bisa kalian tanyakan. Walamma faraghal musannifu mimma yadhuru bil usli syar'a fi ma yadhuru bil istihalati wa inqilab syai' min sifatin
ila sifatin ukhra faqala wallahu a'lam bissawab. Baik. Ya, rajin-rajin mutalaah lah. Ya, mutalaah malam-malam, jangan bergadang, kecuali bergadangnya yang positif, ngaji, buka petek lampu, duduk baca, dapat satu lembar, tidur sama kitab, lagi duduk di sekepat santri baca kitab, itu dah, itu namanya membangun kesadaran, itu namanya jihad santri. Nah, itu kan sekarang apa anunya, aja tema Hari Santri 2023, jihad santri, jayakan. Jihad santri itu berjuang sungguh-sungguh, jayakan, berjihad melawan kebodohan. Ini namanya kalian berjuang melawan kebodohan. Tujuan niat menuntut ilmu itu apa? Menghilangkan kebodohan. Maka kalian sedang berjihad. Orang berjihad itu lembek atau semangat? Ya semangat. Ya, tidur pas ngaji tidur. Ya Ustadz Bahrain. Masya Allah. Besar Bahrainnya sudah kelihatan baja, ini sudah mau tamat aliyah, sudah kumisan, mau nikah Bahrain. Jangan, kuliah dulu, itu namanya jihad santri. Nikah, apa yang nikah dulu? Ya nanti kalau sudah jadi sarjana, sudah selesai ma'had ali, sudah selesai tahas, baru nikah. Sudah cukup ilmunya untuk membina rumah tangga. Jihad santri, jayakan negeri. Kalau sudah jihad santri bagus, kebodohannya hilang, dia berjihad melawan kemiskinan dengan dia bekerja yang halal, apalagi jihad melawan kezaliman, baru nanti negeri itu akan berjaya. Jayakan negeri. Paham? Bisa dipahami? Jangan tidur waktu ngaji, apalagi kepalanya telungkup depan kitab. Karena ada ilmu yang harus butuh penjelasan. Fifi, lahu, sorof, lahu, apalagi faraid, ini butuh penjelasan. Oke, kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqil hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'al awladana wa banatana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an wa huffazil Qur'an min al-ulama'il 'amilin. اللهم يسر امورنا كلها يا ويسر كل عسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج الى البيان تفسير حاجاتنا اليك كثير وانت عالم بها وبصير. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا شفاء من كل داء وسقم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Dan Allah wa iyyakum ila sabilil mu'minin wal muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.